Ibadah Allah akan mendapat pahala, akan belajar diberi kelancaran. Dan selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama berapa agar pembelajaran ini untuk menunjukkan jalan masing-masing kalian. Ya, bisa ya. Siap, Brek. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Kemarin sudah menyampaikan hal hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk materi yang selanjutnya. Nah, jadi gambar ya. Coba perhatikan anak-anak. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Siswa sudah membersihkan kelas. Kalau bersih-bersih kelas itu wajib atau tidak? Wajib. Ya, supaya apa? Biar apa? Biar kelasnya bersih, biar nyaman. Jadi kita belajar juga di betah, lebih enjoy ya. Apa kita harus bersih-bersih kelas. Saya adalah kewajiban sebagai mahasiswa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa saja sih hak dan kewajiban kita di sekolah? Akan kita diskusikan bersama-sama, akan kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita lihat-lihat dulu. Untuk memulai kita diskusi kita hari ini, yuk tepuk semangat. Jadi kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, motivasi untuk materi ini adalah apa? Kita harus menjalankan hak dan kewajiban itu secara seimbang agar kehidupan kita menjadi selaras, menjadi nyaman, dan menjadi tentram. Kemudian anak-anak harus apa? Rajin belajar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kalian mentaati peraturan yang ada agar kehidupan kalian lebih seimbang dan selaras. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, melalui video animasi peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dengan benar, yaitu hak dan kewajiban kalian di sekolah. Jadi sebagai peserta didik berarti di lingkungan sekolah. Yang kedua, tujuannya yaitu melalui video animasi nanti peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dengan benar. Kalau anggota keluarga berarti di mana? Di rumah. Ya, betul ya, di rumah. Jadi kalian bisa mengetahui hak dan kewajiban kalian di lingkungan keluarga. Di rumah itu berarti ada bapak, ibu, ada adik, kakak, ada nenek, kakek, dan tetangga-tetangganya di rumah. Nah, kemudian juga yang lagi di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban anak di rumah. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah.
Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Nah, jadi tadi kalian sudah melihat tadi apa tayangan dari tadi si buku tadi ada hak dan kewajiban ada di rumah. Nanti kewajibannya apa aja tadi kewajibannya? Ya, mengerjakan PR. Ada yang lain? Menjaga kebersihan rumah. Ya, menjaga kebersihan rumah. Ada yang lain lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Kewajiban loh. Menghargai, menghormati, dan menyayangi anggota keluarga. Ya, menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga itu termasuk kewajiban kita sebagai anak. Kemudian lagi menjaga nama baik keluarga. Jadi jangan membicarakan kejelekan keluarga di luar. Nah, jadi menjaga nama baik. Tetap bersemangat. Berarti kalian duduk berapa kelompok? Nah, kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok itu akan membagikan lembar KPD. Apa itu lembar KPD? Itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti ada lembar KPD yang akan bagikan satu persatu ya, akan diberikan ke kelompok. Kalian nanti diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Kalian identifikasi kelompoknya apa? Soalnya dijelaskan soalnya adalah kalau yang sudah disediakan. Kemudian nanti setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan ke depan kelas ya. Jadi satu kelompok diwakili satu temannya untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil dari soal yang sudah kalian diskusikan. Ya, sudah paham di sini? Nah, kalau sudah paham, mari kita kerjakan sekarang ya. Tangan diputar-putar, berdebukan. Tangan diputar-putar, seperti yang magamu.
Tadi sudah dijelaskan sama Kak Dinda juga ya. Nah, sekarang kewajiban peserta didik di rumah ini contoh-contohnya. Nah, guru punya apa ini? Soal apa? Formatif. Jadi kalian kerjakan individu. Guru ingin mengetahui kemampuan kalian. Kalian kerjakan selama 2 menit ya. Cukup. Penutup dan pembuka hari ini. Oke, terima kasih dari guru. Selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat beristirahat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.